diambil. Ada yang nangis minta pulang? Pulangkan segera. Jadi ketika saya tadi dikasih baju pramuka, dipakai di kamar tadi kacu, pikiran saya pulang 30 tahun yang lalu. Saat saya dibelikan orang tua saya baju pramuka, saya pakai, ada sempritannya, ada baretnya, ada kacunya, lengkap semua. Lalu kami pun pergi ke sekolah. Petang-petang hari saya pergi mencari dahan-dahan kayu untuk dibawa tempat menjemur baju, tempat menggantungkan kacu, tempat menggantungkan sempritan, tempat menggantungkan sepatu. Akhirnya kami berkemah. Hari ini saat kuliah saya tidak ikut pramuka. Di Mesir, di Maroko, di Sudan sibuk belajar. Lalu kemudian ketika saya tausiah dari Sabang sampai Papua, ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, tidak ada satupun yang mengingatkan saya pada pramuka. Akhirnya sampai ke Darul Rasyid, inilah yang mengembalikan memori saya. Terima kasih untuk HRB Haji Rasid Bancin. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat. Semua yang hadir di sini saya yakin dan percaya ini adalah orang-orang yang pernah digembleng dengan pramuka sehingga mereka mandiri. Adik-adik, ini anak yatim piatu atau ada emak ayahnya? Masih hidup ayahnya? Masih hidup emaknya? Lalu kenapa susah-susah tidur di kemah? Tak ada rupanya kasur kalian di rumah? Ada. Lalu kenapa susah-susah tidur di dekat pohon sawit? Ada ular, ada lipan, ada babi hutan, ada brondol, ada ular. Kenapa bersusah-susah? Karena dengan susah itulah baru kita menghargai kesenangan dan kebahagiaan. Betul? Dengan pramuka nanti pulang ke rumah kalian akan sayang dengan ibu. Kenapa? Kalian tahu susahnya memasak. Di rumah orang yang tidak pernah pramuka, mau makan ada makanan, mau minum ada minuman, mau tidur ada tempat tidur, mau semuanya ada. Akhirnya dia tidak pernah merasakan kenikmatan karena tidak pernah susah. Yang membuat orang berhasil bukan universitas. Yang membuat orang berhasil bukan universitas, perguruan tinggi, institut, sekolah tinggi, bukan. Yang membuat orang berhasil, universitas yang paling berhasil mencetak alumni adalah universitas penderitaan. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti dia mengeluh di kemah, susah kali pramuka. Pramuka ini memang kita nyari susah. Kalau mau nyari enak kita pulang ke rumah. Yang saya omongkan ini betul atau tak betul? Yang bilang tak betul ganti bajunya pakai kait kapan. Ada seorang bapak-bapak, hari Ahad, hari libur dia pergi. Lalu kemudian dia menyewa sampan. Mobilnya diparkir di tepi sungai, dia naik sampan pergi ke tengah laut. Keluar duit nyewa sampan, bawa nasi bungkus dari rumah, membawa bambu, membawa tali pancing, bawa cacing, bawa udang kecil untuk umpan. Sampai ke tengah laut dia mancing. Untuk apa dia mancing? Dia mencari ikan. Padahal kalau mau ikan kan cukup ke pasar. Pergi ke warung, ke rumah makan, ikan goreng sudah siap. Cukup tinggal tunjuk aja ikan goreng, ayam pop, ayam metal, ayam rock, ayam hutan, ayam mati. Untuk apa dia pergi ke tengah laut, jauh-jauh naik mobil, nyewa sampan, rental speedboat, sampai ke tengah laut, mancing. Pas ditanya, kau dari mana? Aku mancing. Ngapain kau mancing ke laut? Di pasar kan ada ikan, di rumah makan udah ada ikan goreng lagi. Bukan masalah ikannya guys, tapi masalah adventure-nya. Life is adventure. Hidup adalah petualangan.
Saya yakin adik-adik yang tersenyum sudah merasakan nikmatnya petualangan itu. Betul? Itulah yang mau dirasakan hidup ini. Jadi orang yang tidak tahu, walaupun sampai ke tengah laut, mancing sampai sore, nggak dapat ikan. Pulang ke rumah, malu sama istrinya, pergi ke pasar, beli ikan juga ujungnya. Tapi petualangan itu yang luar biasa. Ini yang di hadapan adik-adik sekalian, ini adalah petualang. Itu yang ujung itu namanya kakak Nazar. Itu bertualangnya sampai ke Kairo tahun 1996. Allahu Akbar. Pramukanya dari Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Dari Banda Aceh terbang ke Surabaya, berangkat ke Madiun, langsung ke Gontor, tamat dari Gontor terbang ke Kairo. Kenapa berani? Karena di Pramuka sudah dididik mandiri. Di Pramuka masak sendiri. Nanti kalau kau nggak makan nanti di Kairo gimana? Kami udah biasa Pramuka, mak. Nasi tak setengah masak pun kami tekan juga. Betul? Banyak juga yang makan nasi setengah masak. Nih, yang di samping kiri saya ini juga petualang yang luar biasa. Dari Nangro Aceh Darussalam, sekarang berkantor di Senayan. Wakil orang Aceh memilih beliau untuk jadi wakil di Senayan DPR RI. Namanya Kakak Fadlullah SE. Bangga tidak bersama beliau hari ini? Adik-adik ada yang mau jadi anggota DPR RI? Enak kali jadi anggota DPR RI itu. Punya mobil dinas, rumah dinas, istri dinas, gajinya besar, tunjangannya. Kalau cengeng, tidak akan mungkin bisa terbang ke Jakarta dari Pulau Sumatera, menyeberang Selat Sunda, masuk bertarung dengan pertarungan yang luar biasa, akhirnya ke Senayan. Nanti wawancarai adik-adik, wawancara dengan Kak Nazar, wawancara dengan Kak Fadlullah, bagaimana mereka dulu pramuka. Kalau adik-adik punya podcast, kalau adik-adik punya kamera, rekam wawancara dengan mereka, bagaimana mereka bisa mandiri. Yang sebelah kanan ini juga dari Aceh, belajar ke Sumatera Utara, Deli Serdang, Lau Bakri. Nama pesantrennya Darul Arafah. Di Darul Arafah kami juga kasyafah, ada namanya pramuka. Lalu kemudian dari Darul Arafah terbang ke Kairo. Beliau di Kairo, pulang dari Kairo mengabdi ke pesantren. Orang Aceh memilih beliau, dan di antara seluruh senator beliau nomor 2. Betul Teguh? Nomor 2 suara terbanyak. Anak pesantren, anak pramuka, biasa mandiri saat pesantren, mandiri saat pramuka, mandiri saat di Kairo, mandiri. Sekarang bisa ke Senayan. Adik-adik mau jadi anggota DPD? Perempuan suaranya lebih kuat. Nampaknya anggota DPD 20 tahun ke depan itu perempuan semua. Yang laki-laki di rumah masak nasi. Yang sebelah lagi tak perlu dikenalkan lagi. Ini yang paling jauh pertualangannya. Saking kan sibuknya belajar sampai tak sempat mencukur janggutnya. Ganteng orangnya, luar biasa. Bahasa Arab mantap, bahasa Inggris mantap, ke Jerman oke. Saya bisa masuk ke Australia. Beliau yang membawa saya ke Melbourne, kemana lagi? Ke Sydney, ke Canberra. Beliau yang membawa saya ke Australia. Nah, saya cuma mau kasih tahu, saya pernah juga masuk ke Australia. Ini luar biasa petualangan beliau. Adik-adik mau ke Australia? Adik-adik mau ke Kairo? Adik-adik mau ke Korea Selatan? Serius pramuka ini, karena kalian adalah orang-orang yang mandiri. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab oke, bahasa Jawa. Kaifa halukum? How are you today? Biado ala kita sesudena. Horas. Puhaba. Pripun kabares dulu deres doyo api. Semua yang kutanya dijawab nih. Sebagian bersuara, sebagian mulutnya aja bergerak. Bangga tak jadi anak pramuka? Coba lihat bendera pramuka itu, gambar apa? Gambar kelapa. Itu yang tersemat di sini, gambar kelapa. Kenapa tak gambar durian?
Kenapa tak gambar rambutan? Kelapa diletakkan di mana saja tumbuh. Di dalam pot tumbuh. Diletakkan aja di tanah, tak perlu dimasukkan ke dalam tanah, tak perlu digali. Letakkan aja kelapa tuh, bertunas. Betul? Yang bilang tak betul berarti belum pernah nengok kelapa. Selalu makan kelapa muda aja. Tak sampai tua kelapa itu udah dibantainya. Ambil kelapa tua di pasar, letakkan aja di atas tanah, tidak usah disiram, tidak usah dirawat, tak usah dipupuk, dia akan bertunas. Itulah filosofi pramuka. Dimanapun kalian hidup, kalian akan hidup. Dimanapun, iyalah hidup akan hidup. Dimanapun kalian berada, kalian akan hidup. Betul? Di Korea Selatan hidup, di Kairo hidup, di Jawa Barat hidup, di Gontor hidup. Jadi kalau mau mengetes sudah sehebat apa pramukanya, wahai bapak, wahai ibu, anak-anak kalian ini insya Allah dicampakkan kemanapun hidup. Kalau tak percaya, campakkanlah nanti. Kalau mati berarti tak betul pramukanya. Betul? Siap-siap dan dicampakkan. Yang kedua, pramuka itu simbolnya tunas kelapa, karena kelapa itu tidak ada yang sia-sia dari mulai akar sampai pucuknya. Betul? Mau kita bahas dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Terserah saya lah. Dari atasnya. Dari atasnya yang pertama dipakai orang adalah pucuk kelapa. Apa itu pucuk kelapa? Sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Janurnya dipakai untuk orang nikah, janurnya dipakai untuk Idul Fitri, janurnya dipakai untuk buat ketupat. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terbuang. Di bawah janur itu ada lagi, apa namanya? Umbutnya. Umbut kelapa, umbutnya itu dimakan waktu mentah, waktu muda, enak sekali. Tapi beberapa daerah jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah jalan dari mulai Sabang sampai ke Papua, lain daerah, lain tradisi, lain masakannya. Saya pernah dikasih gulai enak sekali pakai santan. Pas saya tanya, apa ini Pak? Ini gulai umbut kelapa. Rasanya ya. Umbut kelapa dimakan mentah, manisnya luar biasa. Dimasak pakai, tak usah aku ceritakan, menetes air liur. Lalu kemudian setelah itu adalah batang kelapa. Sekarang orang kalau mau buat rumah, tiangnya beton, tapi rumah yang paling mahal sekarang adalah rumah kayu. Batang yang paling bagus untuk rumah kayu adalah dari batang kelapa. Kokoh, jangankan rayap, paku pun bengkok. Begitulah dia kalau batang kelapa. Lalu kemudian bagaimana dengan daun kelapa? Daun kelapa yang tua bisa dipakai, daun kelapa yang muda bisa dipakai. Lidinya, kita dia menjawab lidi. Lidi kalau dia banyak, dia jadi sapu lidi. Kalau dia satu, mencongkel tai lidi. Tidak ada yang sia-sia. Orang kalau sudah habis makan, dia berbisik ke tuan rumah, ada dongkrak. Apa yang dicarinya adalah lidi kelapa. Belum pernah ada orang bertanya, ada duri sawit? Enggak ada. Lidi kelapa, duri sawit bisa. Kalau kena ujung jari silap-silap bengkak benana. Tapi kelapa tak ada yang menganiaya. Kecuali orang yang tegak di bawah terlalu lama ditimpa pohon kelapa. Bagaimana dengan akarnya? Akarnya untuk memasak dulu, orang mau pesta mencari akar kelapa. Karena kalau ini, bagaimana dengan air kelapa? Air kelapa lah air yang paling ajib, luar biasa. Kalau bahasa Arabnya ajib, kalau bahasa kampung kami, wow, amazing. Kenapa air kelapa? Air kelapa tidak disedot, air kelapa tidak disiram. Dia tumbuh di atas, buahnya tinggi, tapi bisa ada air di dalam. Siapa yang punya kuasa untuk mengisikan air ke dalam kelapa itu? Minum air kelapa muda selama 7 hari berturut-turut, Anda akan terlihat manfaatnya. Badan sehat, racun-racun di dalam badan hilang. Saya kalau pulang ini nanti ke Pekanbaru, minum air kelapa. Pagi minum, sore minum, malam minum. Kenapa? Air kelapa paling bagus, luar biasa. Di sini kenapa tak minum air kelapa? Karena kelapa sawit keliling. Adik-adik kalau mau sehat, minum air kelapa. Isi kelapa, jangan tanya lagi. Kelapa muda, enak luar biasa. Kelapa tua,
bisa untuk diparut, kelapa tua keluar santannya. Kelapa tak ada yang sia-sia. Begitu juga dengan adik-adik pramuka sekalian, dimanapun kalian diletakkan, kalian akan hidup seperti bibit kelapa, insya Allah. Begitu juga dengan kelapa, dari mulai ujung akar sampai ke ujung pucuk bermanfaat. Begitu juga dengan adik-adik sekalian, kalian tidak ada yang menyusahkan orang tua, kalian tidak ada yang menyulitkan orang tua, kalian semuanya bermanfaat kepada orang tua seperti manfaatnya pohon kelapa, insya Allah. Amin. Pohon kelapa adalah simbol perjuangan. Bagaimana mendapatkan pohon kelapa? Kelapa mesti dipanjat ke atas, yang jatuh hanya kelapa busuk. Kelapa walaupun dia tua, walaupun kulitnya sudah kering, dia tidak akan gugur, dia mesti dipanjat. Kelapa adalah simbol perjuangan. Inilah perjuangan adik-adik sekalian. Dan kelapa itu kalau jatuh, jatuhnya dari pohon yang tinggi. Jatuh dari tinggi, macam mana bunyi kelapa jatuh? Gedebuk. Mana ada jatuh itu slow? Gedebuk. Itu kelapa bencong itu. Jatuh kelapa itu dari atas, jatuh ke bawah, sakit. Dan setelah kelapa jatuh, dia tidak dipotong macam cendol. Kelapa tidak dipotong macam lengkong. Kelapa ketika turun ke bawah, maka kulitnya disobek-sobek. Pergilah ke pasar, menengok sabut kelapa disobek, ditarik kiri, disulah pakai besi, akhirnya dia terlepas. Dan setelah kulitnya mengelupas, tinggal batok kelapa. Batok kelapa tidak dipotong, batok kelapa dipukul pakai pangkal parang, kelepar, terbelah. Dan setelah terbelah, kelapa belum selesai penderitaannya, kelapa mesti dikukur di mesin kelapa. Penderitaan kelapa luar biasa. Setelah dikukur, kelapa masih diperas lagi untuk mengambil santan. Dan ketika santan sudah dibuat bubur kacang hijau, setelah dibuat gulai, setelah dibuat rendang, orang semuanya lupa dengan kelapa. Apa kata orang? Makan bubur kacang hijau. Tak ada orang sebut makan apa nih? Bubur kelapa. Tak ada. Kau makan apa tadi? Rendang daging kambing. Padahal kelapa itulah yang membuat enak, tapi dia tidak pernah mau disebut. Inilah anak-anak pramuka. Mereka tak mau disebut. Mereka adalah orang yang rendah hati. Mereka orang yang tawar. Filosofi kelapa. Tapi begitu pergi ke rumah sakit, kena kolesterol, apa kata dokter? Ini gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, lemak badannya tinggi, gara-gara banyak makan santan kelapa. Kelapa juga yang kena. Makanya kalau berhasil, orang tidak akan pernah menyebut pramuka. Tapi kalau dia kecelakaan, na'udzubillah, kenapa anak Pak Anu meninggal? Itulah dulu waktu berkemah-kemah di hutan diganggu hantu mati. Kenapa anak si Anu itu meninggal? Itulah kemarin waktu kemah-kemah mandi di sungai, terjun ke laut, mati. Gara-gara apa? Ya gara-gara pramuka. Waktu berhasil tak pernah disebut pramuka, tapi waktu gagal yang diangkat adalah pramuka. Sabar kalian, karena memang itu nasib dari kelapa. Kalau mau, maka robahlah pakai pohon yang lain. Tapi rasa-rasanya adik-adik tak akan merubah gambar itu menjadi pohon sawit. Kenapa? Karena ada kekurangan sawit. Sawit tak ada airnya. Belum pernah orang minum. Kau minum air apa sih? Air sawit. Walaupun sawit duitnya luar biasa. Sawit mesti dipupuk. Sawit mesti dijaga. Kalau tak dipupuk mati. Tapi kelapa, kalau ada orang yang rajin, dibersihkannya kelapa ini, makin tak buah, makin semak, makin bagus. Tak perlu dipupuk, makin syarat buahnya, makin banyak hasilnya. Nah, jadi adik-adik sekalian, nanti kalau malas mandi ditanya orang, kau kenapa tak mandi? Kami ini pramuka. Pramuka itu macam kelapa. Kelapa itu tak perlu diurus, dia berhasil. Ini namanya mencari-cari alasan. Anak pramuka tetap mandi, anak pramuka tetap bersih, anak pramuka tetap hebat, anak pramuka dibanggakan orang tua. Salam pramuka. Salam pramuka. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang ada di rumah, ini jauh-jauh, ada dari Aceh Utara, Aceh Besar, ini jauh dari Langkat Sumatera Utara, dari Sumbulus Salam, dari Aceh Barat, dari Gayo Luas. Dingin ini, saya masih ingat, kalau mau merasakan mandi pakai air es, datanglah ke Gayo Luas.
Deli Serdang Sumatera Utara, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Nagan Raya, Medan Sumatera Utara, Biren, Aceh Barat Daya, Pulau Sabang. Masya Allah indahnya kami menengok ikan-ikan yang hijau. Masuk pagi kami menengok asrama haji zaman dulu orang naik kapal laut. Ternyata bumi Aceh disebut Serambi Mekah karena semua jamaah haji dari Sabang sampai Papua sebelum ke Makkah pasti berhenti dulu di Pulau Sabang. Aceh Tengah ada lagi dari Binjai. Masya Allah selama ini orang kalau udah sebut Binjai habis batang pisang di tinjunya. Sekarang rupanya anak-anak Binjai terkenal dengan pramukanya. Aceh Jaya di masa akan datang insya Allah panjang umur, sehat badan, saat Jambore Internasional mudah-mudahan Darul Rasyid lah menjadi tuan rumahnya insya Allah. Amin. Saya hari ini bangga karena saya sudah diingatkan tentang memori saya 30 tahun yang lalu. Begitu juga dengan adik-adik sekalian. Kalau kita berjumpa sekarang di Darul Rasyid 2023, maka 30 tahun akan datang 2023, 2033, 2043, 2053. Di antara adik ini akan ada yang jadi Bupati Singkil, akan ada yang menjadi Gubernur Nangro Aceh Darussalam, akan ada yang mewakili Aceh menjadi DPD dan DPR RI. Di saat itulah kalian nanti akan dipakaikan baju pramuka, dipakaikan kacu, dan kalian akan mengenang pesantren ini, mengenang dayah ini, mengenang Darul Rasyid, mengenang Haji Rashid Banjid, dan saat itu juga kalian mengenang Ustadz Abdul Somad karena disinilah kami dulu pakai kacu, disinilah dulu kami berkemah. Ini semua kenangan yang baik-baik. Adik-adik nanti ambil foto-foto kemah ini, cetak, tunjukkan ke anak istri kalian bahwa kalian adalah orang yang pernah mandiri. Pagi tadi Ustadz Somad, kakak Abdul Somad dikirimi gambar video kamera, gambar video burung diletakkan ulat di depannya, tapi dia tak bisa makan. Ada ulat di depannya, ditengok aja ulat itu. Komennya di bawah, inilah burung yang tak tahu cara makan gara-gara disuap tiap hari sama induknya. Saking tiap hari disuap sampai akhirnya dikasih ulat, induknya mati, tak tahu dia. Penyakit yang berbahaya bukan jantung koroner, penyakit yang mengerikan bukan penyakit gula darah. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak tak bisa mengikat tali sepatunya. Apa maksudnya Pak Ustadz? Anak yang manja di rumah, tali sepatunya diikatkan, mau makan disuapkan, mau minum dituangkan air, mau makan dimasakkan, rumahnya pakai kamar, pakai AC, pakai motor, pakai mobil, pakai handphone, pakai gadget. Begitu orang tua mati, harta banyak, tapi dia tak dapat menggunakannya, tidak bisa mandiri. Adik-adik alhamdulillah mandiri. Andai kalian dicampakkan di hutan, kalian tidak akan mati insya Allah. Kenapa? Kalian bisa buat kemah, kalian punya sandi morse, kalian punya sandi-sandi, kalian punya pengalaman, kalian siap hidup. Walaupun sekarang masih ada orang ramai, tapi sesungguhnya pramuka mendidik kemandirian. Sukses selalu buat adik-adik, sukses selamanya sampai akhir hayat. Persahabatan yang ada di sini sekarang terjaga, terpelihara, berteman, bersahabat, berkemah bersama di Darul Rasyid sampai ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilafan. Aku lakukan hada, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.